Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Insyaallah besok bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2024 kita telah memasuki 1 Zulhijjah 1445 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, saat ini adalah kita akan merayakan Idul Adha di bulan Zulhijjah. Kemarin di bulan Syawal kita telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri itu boleh dikatakan bahwa perayaan memperingati peletakan batu pertama ajaran Islam. Kenapa hadirin? Karena pada malam 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah merupakan peletakan batu pertama ajaran Islam. Selanjutnya kita rayakan pada tanggal 1 Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian hadirin rahimakumullah, nanti pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Artinya bahwa perayaan Idul Adha ini
adalah merupakan perayaan peletakan batu terakhir ajaran agama Islam. Artinya hadirin rahimakumullah, bahwa pada tanggal itu sempurnalah ajaran kita ini, sempurnalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada saat pelaksanaan haji wada, Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala telah disempurnakan nikmat untukmu. Dan yang paling berkesan di hadapan kita, yang paling berkesan di hati kita, yang paling menenangkan pikiran kita, karena ada kata dan Islam buridai sebagai agama ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin, maka nantinya juga pada bulan Zulhijjah ini kita akan merayakan yaitu pemotongan hewan kurban. Seperti yang saya sebutkan dalam ayat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar adalah merupakan surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Dari 114 surah, surah Al-Kautsar yang merupakan surah yang terpendek. Kenapa hadirin rahimahullah? Karena hanya terdiri dari 3 ayat. Namun jika kita mengkaji sebesar-besarnya, maka mengandung pembelajaran yang sangat luar biasa. Allah mengingatkan kita bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini sungguh sangat luar biasa. Sungguh begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapatkan di atas dunia ini. Maka untuk mensyukuri nikmat tersebut, washolli li rabbika wanhar, salat dan berkorbanlah. Kita dianjurkan untuk sholat 5 kali dalam sehari semalam, lalu berkorban karena Allah dan untuk mendekatkan diri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, ajaran kurban ini adalah merupakan ajaran yang sudah sangat tertua yang diturunkan Allah di atas persada bumi ini. Ajaran kurban ini dimulai ketika Nabi Adam ingin menikahkan anaknya. Turun perintah kepada Nabi Adam, nikahkan anakmu. Beliau sudah dewasa, tetapi dengan syarat, silangkan jangan menikahkan sesama kembarnya. Karena dalam sejarah hadirin, setiap Hawa melahirkan istri Nabi Adam itu kembar, laki-laki dan perempuan. Tetapi Qabil menantang perintah itu, tidak mau tunduk perintah itu. Mereka mengatakan bahwa ayah tidak adil, ayah tidak benar. Kenapa saya dinikahkan dengan kembar Habil, sementara kembaran saya cantik dan kembaran Habil kurang cantik? Maka turunlah perintah Allah kepada Nabi Adam, suruh anakmu untuk berkurban. Dan ternyata hadirin, kurban Habillah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia memilih ternaknya yang paling bagus untuk dikurbankan. Sementara Habil yang memilih hasil pertaniannya yang begitu yang sudah busuk untuk dikurbankan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu hadirin rahimahumullah, turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam sejarah kita tahu bersama bahwa dulu Nabi Ibrahim ketika menikah, istrinya pun sudah tua, mereka tidak memiliki anak. Lalu dimintalah untuk menikah dengan Siti Hajar. Dan pernikahan inilah melahirkan bayi yang diberi nama Ismail. Pada saat bayi inilah, karena istri pertama Nabi Ibrahim cemburu, maka perintah Allah turun kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, keluarlah dari tanah Palestina, bawa anak dan istrimu di lembah yang tidak bertuan. Seketika itu kamu akan menemukan nanti sebuah bongkahan bangunan di lembah yang tidak bertuan. Maka disitulah engkau menempati anak dan istrimu. Dan akhirnya hadirin rahimahullah, ditempatilah, didapatinya Ka'bah di bawah lembah yang tidak bertuan. Dan disitulah Ismail dan ibunya tinggal, sementara Ibrahim kembali ke Palestina. Hadirin rahimahullah, setelah lama Nabi Ibrahim ke Palestina, maka kembali ke Mekah untuk melihat istri dan anaknya. Dia memperkirakan bahwa Ismail anak saya ini sudah dalam posisi usianya remaja. Maka saat itulah kita singkat kisah ini ketika bertemu di padang Arafah dan kembali ingin ke Mekah dan istirahat di Musdalifah. Maka disinilah Nabi Ibrahim bermimpi, wahai Ibrahim, kurbankan anak itu. Setelah itu disampaikan kepada anaknya, wahai anakku, saya mendapatkan mimpi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh untuk mengorbankan. Apa kata Ismail? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kamu akan mendapatkan saya sebagai anak yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Dan inilah doa-doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah perintah kurban. Lanjut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada perintah berkurban di dalamnya, ada perintah sholat di dalamnya. Untuk apa hadirin? Untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kita peroleh di dunia ini. Dan ayat yang terakhir dengan tegas menggambarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, dia akan terputus. Mungkin saja hadirin orang yang membenci baginda Rasulullah saat ini kita lihat bisa saja kaya raya, bisa saja menikmati kehidupan dunia yang memadai. Tetapi ingat, yang dimaksud dalam ayat ini, maka terputus dari rahmat Allah adalah terputus dari mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cahaya kerobulan. Mereka terputus dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak nanti akan disiksa di alam yang kekal, yaitu alam akhirat. Dan inilah maknanya bahwa sesungguhnya Abu Jahal dan kroni-kroninya, Abu Jahal modern saat ini, walaupun dia senang terhadap dunia, walaupun kelihatan menikmati kehidupan dunia, tetapi dalam hatinya membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau inilah yang dikategorikan terputus. Artinya
terputus dari menerima nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terputus untuk menerima ajaran ketauhidan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu mensyukurinya dengan jalan sholat dan berkorban, sehingga pada akhirnya kita meninggalkan alam fana ini, alam dunia ini dalam keadaan diri Islam, memeluk agama Islam secara keseluruhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas taqullaha wa amru khairan wa jtanibu anis sayyi'ati. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Wa atiqullah ibadallah idza ma'adakum wa sallu 'ala nabiyyil qadakum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa la tahmil 'alaina ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil fasiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wadhkuruhu 'ala dzikrikum. Aqimis shalah.